lagi nih, untuk memberikan pemahaman ke teman-teman notaris PPAT dalam hal ini kan membaca pasal kan kita pernah kita singgung ya. Ya kan menelusurinya kan gini, 1, 2, 3, 4, 5. Bisa nggak sih bahasa pasal itu ke 22 dulu, baru lari ke pasal 12, lari ke pasal 16, balik lagi ke pasal 10, seperti itu bisa nggak sih? Atau memang harus runut? Sebetulnya sih kalau bicara peraturan perundangan atau katakanlah kita mengutip dari Undang-Undang 12 tahun 2011 ya, peraturan pembentukan peraturan perundangan sudah sangat jelas bagaimana kemudian membentuk peraturan perundangan, termasuk juga tentu di dalamnya adalah terkait dengan organisasi kan gitu ya. Harus nuntut satu pasal, memang satu ini tuh saling berkaitan. Satu pasal antar pasal itu saling berkaitan. Nah, oleh karena itu memang mungkin apakah pada saat itu dibentuk atau dibuat dengan cara-cara yang baik atau tidak kan gitu pertanyaan. Dulunya pada saat dibuat gitu ya. Nah, hemat saya memang oke, kalau kemudian ada yang missing gitu ya, atau katakanlah terpisah-pisah, ya itu harus diperbaiki gitu ya. Tapi bagaimana kemudian memahami misalkan antara kongres luar biasa dengan KDK misalkan gitu ya, itu juga harus dipahami satu kesatuan gitu. Tidak mungkin KDK itu disamakan full 100% dengan kongres. Ya, berarti kan harus ada batasannya. Oh, KDK itu hanya bisa kemudian diambil melalui apa, dengan cara apa, untuk apa. Jadi bukan KDK itu bisa kemudian memilih ketua umum misalkan. Nggak bisa lah. Iya, makanya itu tadi kan, kalau seolah-olah semuanya itu bisa, ya buat apa ada KLB, buat apa ada kongres, buat apa ada KLB, udah ada pakai KDK semua. Nah, kan pemunduran memperpanjang masa bakti kan lewat KDK. Ya itu tadi makanya jangan sampai sesuatu yang sudah diputuskan misalkan gitu ya, itu dianulir hanya dengan KDK. Itu kan istilahnya itu poin yang berikutnya setelah jangka waktu itu diantaranya itu kan, diantaranya adalah menganulir dalam tanda petik ya, penentuan tempat yang sudah disebutkan di Jawa Barat yang sudah dibatalkan pada saat itu gitu ya. Selamat datang di Kongres Damai Jawa Barat. Tiba-tiba dipindah karena dengan KDK. Kalau bahasa ininya KDK itu kan apakah sama dengan Kongres gitu ya, katanya kan sama, disamakan, tapi harus ada batasan. Itu yang anggapannya ya tidak ada batasan apapun gitu ya. Buat apa ada Kongres kan kalau memang kemudian harus sama. Nah, itu kan dampak dari pemindahan ke lokasi itu kan karena ada KDK 1 sebelumnya kan tidak ada protes. KDK 2 tidak ada protes. Ya, sebetulnya kan itu jangan dianggap bahwa tidak ada protes gitu ya. Karena kan orang mungkin anggota sudah merasa aduh senep gitu. Senep itu apa ya? Senep itu udah ngapain sih orang sudah sangat jelas kok tidak dianggap gitu kan. Terus KDK pertama itu kan kalau tidak salah memundurkan karena adanya first major. Alasan first major dimundurkan, padahal kan seharusnya kan bulan November itu kan pra-kongres. Kalau dan di bulan Mei itu kongres. Tapi kan ternyata KDK pertama ini kan kita pernah bahas. Seharusnya KDK pertama itu isinya menetapkan pelaksanaan KLB RP3YD di Batu Malang sesuai dengan pernyataannya pada saat penutupan di Batu Malang untuk di Pekanbaru, bahwa waktu pelaksanaan KLB RP3YD Pekanbaru itu akan ditetapkan melalui KDK pada saat penutupan di Batu Malang RP3YD. Nah, untuk RP3YD di Batu Malang itu pun tidak ada kritisi, tidak ada protes, tidak ada sesuai pasal 43 tentang RP3YD, kan dimana di RP3YD itu kan bisa mempertanyakan kenapa ini kok jadi RP3YD bukan pra-kongres. Kalau dihitung mundur ke belakang atau dihitung maju ke belakang kan itu ke depan itu pas 6 bulan. November pra-kongres, Mei kongres sesuai dengan jadwal. Makanya kan terjadilah ini masa bakti yang tadi Kang Bro sampaikan kan gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa sih KDK itu bisa 1, 2, 3, dan 4? Itu karena memang dalam ADART itu tidak dibatasin kan gitu ya.
Tidak dibatasi artinya bisa apapun kan gitu ya, seakan-akan. Oke. Nah itu yang sebetulnya harus dirubah gitu. Jangan semuanya itu diserahkan ke KDK. Dikit-dikit ke KDK, dikit-dikit KDK. Dikit-dikit KDK, dikit-dikit Oke. nanti lama-lama ganti ini juga dengan KDK aja cukup. Perpanjangan usia KDK. Iya. Itu yang saya geli gitu ya. Geli itu artinya tidak cukup mengerti kenapa kemudian KDK itu dipergunakan untuk semua momen, semua kebutuhan. Kenapa kalau dari kacamata Kang Udin, kenapa itu KDK itu ada di aturan? Kenapa dibuat KDK? Ya sebetulnya dulu mungkin tujuannya bagus gitu ya, untuk menghilangkan kebuntuan lah gitu ya. Kebuntuan kalau ada sesuatu gitu ya. Tapi kemudian ini dimanfaatkan untuk hal lain kan gitu ya. Yang sebetulnya bukan buntu atau kan sudah diatur kan. Nggak ada buntunya. Nggak bisa disebut buntu. Katakanlah yang disebut sebagai buntu itu kalau kemudian ternyata ada chaos misalkan gitu ya. Deadlock. Oke. Ada deadlock misalnya kayak dulu kan pernah ya ada sampai masa di mana PKK gitu ya. Kan karena deadlock kan, karena ricuh ributnya. Itu mungkin bisa dijadikan landasan. Tapi kalau ini kan enggak. Ya kalau hanya untuk melanggengkan kekuasaan itu menurut saya sangat naif gitu ya. Harusnya tidak seperti itu gitu. Nah, KDK pertama kan memundurkan pelaksanaan KLB. KDK kedua kan memundurkan Kongres. Selambat-lambatnya bulan Desember, tanpa disebutkan kapan, dari kapan sampai kapan. Kan harus kan disebutkan di dalam KDK 2 itu kan disebutkan pelaksanaan Kongres Mei diundur sampai selambat-lambatnya di bulan Desember. Nah, pertanyaan saya, ketika Kongres ini dimundurkan, bagaimana dengan masa bakti tadi? Apakah ikut mundur atau ya itu tadi tidak seperti itu gitu ya. Kita lihat ke dalam konteks hukum tata negara Indonesia aja. Kan kita hidup di negara Indonesia, berarti kan kita juga merujuk kepada ketatanegaraan Indonesia dong. Oke. Sekarang kalau kemudian pemilunya dimundurkan gitu ya, apakah gubernurnya kemudian ikut juga nambah waktunya? Ya enggak sih. Ya nggak ada yang nambah, diganti. Iya, makanya disebutlah dengan PLT kan. Pak Heru itu di Jakarta kalau nggak salah PLT ya. PLT-nya Anies. Ya di Jawa, di Banten juga sama, Pak Mukotobar kalau nggak salah. Mukotobarnya sebagai PLT. Karena Pak Wahidin Halimnya udah habis. Nah ini kan sama, boleh KDK itu dipergunakan misalkan ya dalam konteks Kongresnya mundur, tapi ya ketua umumnya harusnya PLT dong. Habis Habis. Selesai.